Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Natalia Haman. Natali, di sini kan suka datang partisipan kita yang sering melakukan hal-hal mistis. Dan juga punya makhluk-makhluk gaib yang dia bawa. Kamu termasuk peka nggak terhadap hal-hal gaib-gaib gitu? Terkadang sih cukup peka, jadi bisa merasakan juga sepertinya ada hawa-hawa atau perasaan yang tidak enak. Cuman memang sampai saat ini saya belum pernah melihat. Kalau melihat pun sebatas bayangan atau perasaan saja. Yang perasaan tuh apa yang dirasa? Apakah hanya bayangan atau sosok berbentuk wujudnya ada gitu? Pernah di rumah gitu kan, lagi tidur, bayangan tuh seperti bayangan hitam kelawar besar banget. Dan setelah itu ada bisikan-bisikan. Gitu. Bisikannya apa? Bisikannya ya semacam kayak bisikan yang tidak jelas sih, kata-kata. Tidak ada kata-kata dan badan aku pada saat itu nggak bisa bergerak sama sekali, kurang lebih hampir 15 menit yang aku rasakan. Tapi ketika lihat di jam itu hanya sekitar 3 menit. Gitu. Rasanya lama? Rasanya lama. Dan untuk ke beberapa tempat yang menurut saya itu cukup angker gitu ya, saya berapa kali ngerasakan juga hal yang sama. Tapi karena sudah terbiasa, jadi saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi misalnya lagi di suatu kamar apartemen sendiri gitu, kadang ranjang goyang, saya ngerasa wah goyang, berarti ini ada yang gangguin. Aku cuma bilang kayak stop, jangan ganggu. Udah, aku lanjut melakukan aktivitas aku. Oh justru malah dilawan ya? Dilawan, karena udah terbiasa dengan adanya hal-hal seperti itu. Wah hebat juga, tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak merasakan hal-hal yang aneh ya. Mudah-mudahan, ya. jangan deh. Oke, baik. Nah, pemirsa, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis untuk bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya yang pertama mungkin saya tertarik dengan acaranya Mas Troy ini. Yang kedua saya ingin tahu. Sepertinya di sini banyak orang-orang yang hebat. Dan saya pun pernah merasakan itu. Dan saya ingin coba. Saya ingin coba Mas Troy. Coba apa nih? Saya pernah belajar dan pernah memiliki satu seperti pendamping atau mengikut. Dan saya pernah lihat acara ini. Dan saya ingin lihat Mas Roy ini seperti apa sih Mas Roy ini. Kok terlihatnya hebat sekali gitu. Betul apa tidak? Boleh begitu Mas? Jadi cuman mau ngetes gitu? Ya bisa dibilang begitu Mas. Anda sendiri punya apa? Punya ritual, punya kekuatan gaib atau? Saya mungkin bukan ritual Mas. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang awalnya dulu saya pernah disakiti oleh seseorang dan disitu saya punya dendam. Coba saya mencari beberapa yang saya cari dari ilmu-ilmu dari kekuatan, tapi mohon maaf bukan semacam dukun atau tukang-tukang santet atau pesugihan ya. Ini lain.
lainnya lain. seperti apa? Ini suatu kesaktian yang mengikuti saya dan hodam saya, dan pernah saya buktikan. Saya orang, Mas. Karena saya dulu punya dendam. Sampai meninggal. Ya, seperti itu. Berarti Anda dong. Saya dendam, Mas. Bahkan mungkin saya kalau saat itu dengan orang itu karena tidak seimbang saat itu, Mas. Apa yang Anda lakukan sampai membuat orang terbunuh? Ya, saya pernah belajar. Awalnya saya pernah belajar beberapa ilmu yang saya pelajari. Ya, seperti mencari ilmu kesaktian karena saya punya dendam. Tapi beberapa tempat yang saya cari ternyata saya baru dapat di daerah satu gunung, Mas. Sebenarnya bukan tujuan saya mencari seperti itu, tapi setelah saya ketemu seperti itu mungkin lebih enak ini dari santet, Mas. Ya mohon maaf, bukan saya bilang santet itu tidak bagus atau tidak hebat. Cuman kalau mungkin santet itu butuh waktu ya untuk menyantet. Tapi kalau saya panggil, suruh, jadi, Mas. Jadi apa? Seperti apa yang saya inginkan. Apakah dia akan jatuh lumpuh? Apakah dia... Ya ini salah satunya karena memang pernah terjadi. Saya disakiti dan saya coba kemampuan saya yang pernah saya pelajari, saya coba. Saya coba ke orang yang pernah nyakiti saya, ternyata terbukti itu, Mas. Banyak korbannya, Mas. Ya, beberapa orang mungkin karena waktu itu saya cerita sedikit boleh, Mas? Silakan. Dulu saya pernah dikeroyok orang 11 orang, Mas. Dan ini tidak seimbang. Karena memang saya berdua, musuh saya ini ya punya seragam ya. Nah, makanya saya tidak punya kekuatan fisik untuk melawan. Jadi saya saat itu, saya coba mencari cara untuk balas dendam. Dan saya betul-betul sakit hati. Akhirnya saya ketemu ke satu tempat, ya saya ada yang menunjukkan untuk mencari sesuatu. Tapi ternyata yang saya cari itu bukan itu. Yang saya dapat malah pendamping lebih dahsyat dari yang saya cari. Pendamping gaib gitu. Jin. Seperti itu, seperti Mas. Oke, baik. Mas Andri, kami akan persilakan Anda untuk cerita ke sahabat kami. Tapi Anda bisa kasih jaminan nggak bahwa tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi malam ini? Karena gini ya Mas ya, di sini tuh bukan tempat untuk unjuk gigi, unjuk kebolehan, pamer, ngetes, kayak gitu Mas. Tapi kalau Anda mau sharing, kami dengarkan ceritanya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Boleh, Mas. Akan saya coba. Anda bisa berikan jaminan ya? Siap. Oke, baik. Kalau begitu, Anda kami persilakan untuk cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri, tinggal di rumah bernomor 72. Terakhir tanggal 22 Maret 1983. Sosok yang pandai dan memiliki perasaan yang sangat peka. Namun hati yang mudah meluap-luap dan tak terkendali. Andri suka mencari sesuatu yang baru. Kadang keberaniannya yang Andri miliki mengalahkan akal sehatnya. Saya melihat kekuatan gaib yang sangat besar dalam dirinya. Saya melihat sosok Andri bagaikan naga. Kekuatannya sangat besar sekali dan mempengaruhi pikirannya.
tapi sudah memberikan jaminan tidak akan ada yang terancam. Ya. Oke, baik. Dilihat dari sekilas mata aja deh, saya ngelihat manner dan attitude-nya sungguh tidak memberikan respek yang baik ya terhadap lingkungan dan sesamanya sebenarnya. Ya kita orang awam pun tidak usah pakai indigo dan segala macam juga udah ngerasa sih dia show off. Hanya ingin pamer. Iya, show off. Dan saya merasa Andri itu punya ilmu terpendam gitu. Saya tuh ngelihat dia ya, saya deg-degan karena ada energi panas yang berhubungan dengan api. Betul begitu, Mas. Betul, bisa dibilang begitu. Itu dari mana, Ros? Energi api. Panas. Energi api. Saya akan mencoba menggambarkan apa dulu ya yang saya lihat ya. Baru nanti saya jelaskan satu persatu seperti apa sih. Tunggu Mas Roy. Saya mau tanya. Ini siapa yang Mas Roy bawa ke sini? Bintang tamu saya. Kenapa? Kayaknya pendamping saya ingin berkenalan kan dia. Mas Andri, Anda tatapannya kok matanya memerah dan melihat ke Natali terus itu kenapa? Bisa dikendalikan nggak yang pendampingnya itu? Siap. Tapi Bay, sorry, boleh tanya? Boleh. Silakan. Pendampingnya itu seperti apa sih? Bisa diwujudkan nggak? Katanya kan tadi kelihatan gitu. Ya. Sepertinya Mas Roy sedang membuatnya ini. Jadi berbentuk ular. Kalau saya bilang ular naga seperti sejenisnya ular naga. Jadi itu yang biasa saya kirim. Dan yang mungkin kalaupun saya tidak kirim tapi saya sakit hati sama orang, dia akan refleks sendiri. Jadi orang yang menyakiti saya atau saya tidak senang sama orang atau saya suka sama orang, yang biasa ikut sama saya, dia akan bereaksi sendiri. Apa yang membuat dia setia dan mau mengikuti Mas? Karena ritualnya itu dulu saya carinya ini, apa yang dia pinta saya kasih. Seperti itu. Tunggu dulu, Mbak, kok nanya-nanya saya seperti itu seperti menyelidiki saya ya? Sabar, Mas Sabar, Andri. sabar. Sabar dong. Saya mau tanya juga ke Mbak ya. Boleh. Sebentar, Tenang, Mas. Mas Andri. Kamu mau apa, Mas? Sepertinya suka. Tadi Mas Andri kan udah janji gak akan ada yang dibahayakan di sini, Mas. Ya. Tapi sebaiknya Mas duduk juga lah. Iya, Saya iya, tidak iya. suka kalau lihat orang bicara berdiri. Duduk. Iya, Masnya kayak panasan gitu ya, Roy, ya? Iya. Biasanya kalau orang diikuti makhluk halus, biasanya naik turun tempernya seperti itu. Kecuali makhluk halusnya yang positif ya. Kalau makhluk halusnya positif, pembawaannya dia tenang, selalu berbicara dengan nada yang sopan seperti itu. Saya merasakan dia sangat negatif sekali. Mas Roy, saya minta jangan bicara seperti itu, Mas Roy. Kenapa? Mas Roy pun hampir mirip dengan saya. Pendamping ada di Mas Roy juga hampir mirip dengan saya. Saya bisa lihat itu, Mas Roy. Iya. Ular. Saya tetap akan santai. Ya memang benar saya ada teman saya ular. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita punya dan nunjukin ke orang lain. Bagi saya, ada atau tidaknya teman saya bernama Siti Jasmi atau tidak, yang paling penting di saya adalah manner, toto kromo, dan sopan santun dan attitude. Itu Perilaku lebih ya, penting. etika. Apabila itu udah ada tata keramanya dengan dijagain seperti ini, wah luar biasa.
itu yang saya nggak dapat dari kamu, Mas Andri. Baik Mas Roy, saya sekarang mau coba. Ya. Saya mau buktiin kemampuan saya dengan yang Mas Roy punya. Rasanya saya akan hancurkan tubuhnya Mas Roy. Mas Andri tadi. Pendamping yang mendampingi Mas Roy ini, Jadi saya lihat lebih besar punya saya daripada Mas Roy. Mas Andri. Walaupun ular, tapi saya ular naga Mas Roy. Mas Andri. Sebaik Mas diam dulu Mas. Sebentar Mas, Mas yang diam. Saya lagi bicara sama Mas Roy. Loh, tapi saya bicara. Sebentar ya, Mbak kesini mau apa? Saya mau tanya. Mbak diundang sini untuk apa? Mbak mau dikorbankan oleh Mas Roy? Bukan Nggak ada hanya saya, dikorbankan. bukan hanya saya, penghodam saya, pendamping saya mau korbankan Mbak. Tapi kehebatannya Mas Roy bisa. Mas Andri. Bisa. Maksudnya Mas apa diam nih? dulu Mas. Enggak. Saya yang tuan rumah. Saya dan Roy tuan rumah di sini. Silakan. Oke Anda kalau yang gitu. tamu di sini. Ya, jadi kita bicaranya gantian. Anda nggak bisa bicara seperti itu ke bintang tamu kami. Santai aja ngomongnya. Oke. Biasa aja. Siap, baik kok. Saya menghargai Anda dari tadi. Tolong hargai kami. Iya, betul. Jadi maksudnya dia kesini, Roy, dengan makhluk yang naga ini mau mengganggu Siti Jasmia. Betul. Ingin mengganggu Siti Jasmia dan ingin mengambil Siti Jasmia. Tapi tidak bisa kok. Kenapa tidak bisa? Karena setiap orang punya jodohnya masing-masing. Akan saya coba. Saya bisa aja ganggu selain Mas Roy. Kalau saya tidak suka sama seorang, saya bisa aja ganggu yang di sebelah Mas Roy. Ganggu yang di sebelah Mas Roy. Bintang tamu ini seperti ini yang saya suka. Dari tadi Anda Maksudnya ngancam gimana? terus. Kenapa dari tadi kok Kenapa malah ya? ke saya? Iya. Kayaknya hodam saya yang saya bawa saya ini kayaknya marah sama Mbak ini. Loh, kenapa harus marah sama saya? Tapi bintang tamu saya tidak ada salah apapun dan tidak ada kaitannya dengan kamu loh. Tapi yang di belakang saya yang ada kaitannya, Mas. Apa sih yang dia mau apa? Ya, Saya kan dari awal sudah bilang, Mas. Ya, jangan. Saya tertarik dengan acara ini. Iya, apa yang dia mau dari bintang tamu kami? Ya. Mungkin karena yang mengikuti saya ini mungkin melihat sesuatu ya di dirinya Mbak ini. Jadi datang kemari cuma seperti ini gitu ya. Baiklah, saya mengerti semuanya. Kalau Anda ingin mencuri ataupun kodam saya atau teman saya yang tidak terlihat Siti Jasmia yang bentuknya ular, silahkan. Karena kamu tandingannya dengan saya, bukan bintang tamu saya. Dan saya pun masih menghormati kamu loh sampai detik ini. Kesabaran saya masih ada. Tugas saya adalah melindungi bintang tamu saya juga dan partner saya juga. Jadi Mas Andri harus berhati-hati di sini. Ini makhluk ini yang di belakangnya itu seperti yang kamu gambarin ya, Roy? Betul sekali. Mirip dengan teman saya Siti Jasmia, tetapi ini yang versi jahatnya. Jelasin sekali lagi deh. Tujuan Anda datang ke sini nih untuk apa sebenarnya? Sebenarnya. Malam ini untuk apa? Mas gimana sih? Tadi kan saya udah bilang dari awal. Mas ngerti nggak sih? Oh my God, it's not a good Mas man. Roy juga tahu kan kedatangan saya ke sini? Tapi saya Saya udah berapa kali bilang loh, Mbak jangan sampai jadi korban saya juga, Mbak. Karena saya kecewa sama Mas Roy, kecewa sama Mas ini, Mbak akan saya jadikan korban saya juga dan akan jadikan korban pendamping saya. Mas, Karena memang pendamping saya juga benci tapi suka sama Mbak. Kesal tapi suka. apa urusan coba ya? apa Nggak ada urusannya? urusannya. Mbak, perasaan bintang tamu saya dari tadi tidak mengusik Dia Anda. baik-baik aja loh. Ngasih pertanyaannya juga nggak ini. Nggak ya mau tahu. Mungkin dia udah tenang atau Mas Roy. Saya bisa lawan Mas Roy ya. Kenapa saya digambar-gambar seperti ini pengikut saya? Saya tidak suka Mas Roy. Saya tahu Mas Roy, tahu pengikut saya. Tapi saya tidak suka gambar-gambar seperti ini Mas Roy. Karena saya mau mengungkap fakta
Apa yang tidak ada orang lain yang tidak tahu, saya akan gambarkan sedetail-detailnya biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Naga api. Biarpun kamu bilang nggak suka, tetap aja akan saya gambarkan. Ini semuanya api. Saya bawa ya. Saya bawa ini ya. Saya bawa ya. Saya bawa bintang tamu ini ya. Mas Andri, Ya. tadi Saya bawa ya. Anda bilang tadi nggak pakai Saya bawa emosi. ya. Mas Andri, Saya bawa ya. Kau di belakang aku. tadi bilang nggak pakai Saya emosi. bawa ya. Mas, santai dong. Biar, Santai dong. biar Mas Roy yang berhadapan dengan saya. Santai. Enggak. Ini kan sahabatnya Mas Roy. Loh. Saya akan coba Mas Roy dan akan saya ganggu pendamping yang di belakang Mas Roy ini. Tadi kamu bilang nggak pakai ngancem-ngancem kan? Mau cuman sharing doang di sini. Mas, Sekarang lain, Mas. Sekarang lain. Kenapa lain? Kok berubah? Saya merasa terhina, Mas. Ini digambarkan Mas seperti ini. Loh, kan mau gambarnya sharing. buruk lagi nih. Tidak seperti ini. Siti Jasmine, Siti Jasmine. Saya butuh air. Siti Jasmine. Saya butuh api di sini. ngamuk-ngamuk gini. Jangan ngamuk-ngamuk gitu dong. Mas, Siti Jasmine, kok nggak pakai ngamuk-ngamuk gitu dong? Siti Jasmine. Mbak telah menantang saya. Mbak menantang pengikut Saya saya jagain juga. bintang tamu. Tunggu. Sebenarnya lu mau apa sih di sini? Saya mau bertarung. Apa, tunjukkan apapun itu. Jangan ganggu partner dan bintang tamu saya. Saya yang bertanggung jawab di sini. Roy Kiyoshi dan Bayu Oktara adalah tuan rumah di sini. Ada dupa yang saya ingin bakar. Ada nggak hionya, dupanya? Jangan kemana-mana. Saya masih ingin mencoba kamu. Bukankah kamu yang duluan? Saya Roy Kiyoshi. Mana hionya, Mang? Kenapa mundur? Keser. Saya lindungi penonton saya dulu. Sini, Mas. Saya lindungi. Dia mau ngapain? Aduh, tangan gini lagi. Kamu pegang ini. Kalau misalnya dia macam-macam, buka terus siram. air. Siram. Oke. Tapi penonton kita aman, Pak. Aman, saya sudah pagerin. Biasanya orang-orang tersebut yang susah dikendalikan dirinya itu udah masuk ke kategori ini apa namanya? Kan ada alam hantu, ada alam peta, ada alam yaksa, ada alam jin-jin yang lebih dahsyat. Di sini saya gambarkan penampakan dia tidak senang. Itu yang saya gambarkan. Dia jadi mesti bawa ini untuk ambil Siti Jasmine ya? Kok aneh banget Bahkan ya? mungkin bisa. Mana orangnya tadi? Dia lagi ngambil sesuatu nih kayaknya nih. Kok aneh Sungguh banget ya? memalukan sekali ya. Mohon maaf sekali. Kamu jadi merasa terancam. Tapi Roy, ancaman dia itu menurut kamu gimana? Apakah benar? Bener. Tapi untung kamu cepet tanggap ya untuk fokus. Tapi kayaknya udah mulai sering deh orang datang sini ngancem-ngancem gitu, Roy. Kenapa ya, Roy? Sebagian dari bintang tamu itu mempunyai star kan, mempunyai aura yang bagus. Jadinya mereka makhluk halus Malah mau nyerang ya? ini apa lagi ya? Ngapain dia? Sini, bawa sini. Cak. Ini up.
Dia makan semua. Ini makan orang. Itu Ini yang makan silumannya nih. Dia udah nggak tahu, kesadaran dia udah nggak ada nih. yang dia lakuin, itu bukan dia yang makan. Bukan dia yang makan, siluman tersebut. Kita butuh apar deh kayaknya. Tolong ya. Segala sesuatu yang Mas Andri punya itu tidak akan kekal abadi. Di atas langit masih ada langit. Jangan membuat kekacauan di sini. Mas Apar. Kok dia Mas silakan duduk, Mas. berubah? Diminum dulu. Minumannya. Saya ngelihat ada dua pribadi yang berbeda di sini. Nyadar gak Mas Andri apa yang dilakukan? Saya akui kehebatan Mas Roy. Saya akui. Saya sekarang mengakui kehebatan Mas Roy. Ternyata betul. Selama ini yang orang bicarakan tentang Mas Roy. Roy jelasin ke kami deh, ini saya nggak ngerti apa yang terjadi. Terus tadi barusan dia makan bara api dan tiba-tiba dia selesai, kamu melakukan sesuatu, dia terduduk dan sekarang berubah. Iya. Jadi saya menggunakan kekuatan pikiran saya dan teman-teman yang kelihatan saya untuk membantu saya menetralisir dia. Jadi teman-teman saya yang pasukan-pasukan saya anak kecil dan ular Siti Jasmia melingkari badannya dia dan terikat. Dan saya menggunakan kekuatan pikiran saya juga untuk menenangkan dia dan merubah karakter dia dalam sekejap. Gitu. Dan saya tiup, dia kembali semula. Saya bukan tipikal orang yang meledak-ledak, tapi saya menggunakan kekuatan di sini saya. Itu lebih bijak ketimbang apa itu tadi, makan petantang dan segala macam. Jadi tergantung nih Mas Andri, sekarang tugasnya kamu mau dibawa kemana hidup kamu Mas Andri. Saya akui kehebatan Mas Roy. Terima kasih. Dan saya pun sebetulnya tidak mau seperti ini, Mas. Cuman karena memang pelajaran saya dulu dan saya punya rasa dendam yang betul-betul tidak terbendung lagi. Akhirnya saya belajar seperti ini. Dan tolong bantu saya, Mas Roy, untuk melepaskan apa yang ada di badan saya ini, Mas Roy. Baik. Tolong bantu saya, Mas Roy. Yang ngebantu ngelepasin sebenarnya ternyata bukan saya. Ternyata diri kamu sendiri dan perjanjian gaib ini sendiri. Segala macam yang berhubungan dengan alat-alat spiritual yang kamu pegang, cincin lah, api, segala macam, dihilangkan. Lama-lama akan hilang. Gak perlu jadi orang sakti. Yang penting orang punya inner beauty dan kebaikan yang banyak. Itu yang harus dikoleksi daripada kesaktian mandraguna. Untuk apa dipamerkan? Bagi saya ya, maaf. Walaupun saya bisa juga, tapi saya nggak mau. Nggak diikutin. Nggak. Karena ya pilihannya kan di tangan kita masing-masing. Pilihan tangan kita. Kamu black magic, tapi saya white magic. Mempengaruhi semua dan mengontrol dari dalam. Tapi saya tidak, Bayu kamu sudah lihat sepanjang
karir dan kita temenan bahwa saya jarang sekali untuk menggunakan orang dengan kekuatan saya, bukan? Iya. Kalau iya. nggak terpaksa. Ini berarti sebenarnya dia punya kemampuan dan kelebihan yang bisa dipakai untuk kebaikan gitu ya. Betul. Baik Mas Royce, saya akan coba kemampuan saya ini untuk berbuat kebaikan Mas Roy. Saya akan coba. Dan saya butuh bimbingan Mas Roy. Karena memang saya akui Mas Roy lebih tinggi dari ilmu saya. Maafkan saya Mas Roy. Sama-sama. Maafkan saya Mbak. Mas, Sama-sama. kalau memang tadi seperti itu mungkin di luar kendali saya juga. Iya. Karena saya terpancing emosi. Bapak hampir membuat kekacauan di sini. Padahal Bapak udah ngasih jaminan gak akan bikin kekacauan di sini. Dan perlu saya tambahkan, Mas Andri, yang tadi dilakukan dan segala macam itu adalah di bawah pengaruh siluman naganya. Pada dasarnya Mas Andri itu adalah orang yang baik juga. Iya. Karena begitu lepas langsung keluar aslinya ya. Betul Beda sekali. banget. Iya. Beda banget. Beda banget. Kau mau nanya apa? Mau nanya sih sebenarnya, apakah keluarga juga tahu Mas Andri memiliki kekuatan ini? Sebetulnya sih saya tidak kasih tahu, Pak. Tapi karena memang ini kadang suka muncul saat saya ada masalah. Ya akhirnya keluarga tahu, terutama istri saya di rumah. Dan saya pun baru berpikiran sekarang, saya ingin mencoba untuk menghilangkannya. Saya akui memang ini tidak baik, Pak. Saya akui. Mas, masa kekuatan dipakai justru malah mau menuntaskan dendam sih Mas? Awalnya memang saya juga orang biasa, Mas. Saya pun sama seperti yang lainnya. Cuman mungkin karena kejadian itu yang membuat karakter saya berubah dan pengaruh-pengaruh ilmu hitam atau sihir yang nempel di tubuh saya. Mungkin seperti itu, Mas. Tapi saya berjanji saya depan Mas Roy. Depan Mas juga. Saya ingin memperbaiki diri saya. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan semua ada hikmahnya buat saya, Mas Roy. Baik, Mas. terima kasih. Janjinya sama diri sendiri aja Mas. Iya. Jangan sama kami ya. Betul. Jangan sama diri sendiri aja janjinya. Baik, Mas. Saya janji pada diri saya sendiri. Demi saya dan kebaikan keluarga saya akan coba menghilangkan apa yang pernah saya punya ini. Dan saya akan coba untuk bertobat. Mungkin beberapa korban saya yang pernah dulu saya Ada korban lakukan. soalnya banyak ya. Bisa dibilang begitu, Mas. Karena saya saat itu tidak tahu saya apa harus mencari ilmu hitam, apa harus mencari ilmu putih. Yang jelas saya bisa membalas sakit hati saya dan dendam saya, Mas. Baik. Seperti itu. Terima kasih telah berbagi cerita Mas Andri. Semoga Mas Andri yang di luar sana yang masih banyak terjebak dalam pencarian jati diri, semoga bisa mengambil pelajaran dari hari ini dari Mas Andri dan bisa mengontrol diri. Paling penting mengalahkan diri sendiri sih, Iya. keegoisan dan pikiran sendiri seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Roy. Terima Terima kasih kasih, Mas sama-sama. Andri. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Salam untuk keluarganya. Iya. Anda Terima boleh kasih. bawa minumnya silakan. Mas. Baik. Setiap insan adalah pemimpin bagi dirinya. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh emosi atau salah satunya. Karena pemimpin harus mampu mengendalikan segalanya. Untuk kemajuan usahanya, pria yang berikut ini rela melakukan pesugihan. Selamat malam, Pak Rio. Selamat malam. Selamat malam, Pak.
Bapak, apa yang mau Bapak ceritakan ke kami, Pak? Dulu saya mengambil pesunggihan dari gunung. Terus ada lagi saya ambil dari memang pada saat itu omset saya di Jakarta Fair itu buka stand snack counter itu bisa sampai dapat profit bersih 100 juta. 38 hari paling sedikit 70 juta gitu. Tapi saya tidak terlalu serius untuk itu gitu. Belakangan yang dari itu saya lihat gelagaknya lain. Jadi saya menjaga jarak. Sepertinya dia tidak senang. Akhirnya saya anjlok, saya pendek cerita, saya sekarang nggak punya apa-apa. Yang paling sakit, kalau nggak salah 2016, saya berjualan, saya buka usaha. Itu anak angkat saya nggak ada sakit, datang dari pesantren bantuin saya. Akhirnya meninggal. Apakah meninggal? Masuk rumah sakit, diperifikasi sempat. Jadi waktu masuk ke rumah sakit itu dia kayak seperti nggak sakit. Pas mau diinfus dia berontak dari tempat tidur itu, lari. Saya mau pulang kampung gitu. Akhirnya namanya nggak apa-apa Pak. Sampai di kampung seminggu semua darah yang masuk itu dimuntahkan, dia meninggal. Apakah itu akibat dari pesunggihan itu? Apakah itu? Karena saya lihat waktu yang dari itu, saya tidak ada mengikuti ritual. Tapi sesuatu yang dia bawa itu dia tanam di rumah saya. Katanya di situ ada ayam hitam. Terus saya perhatikan, karena dia pernah menipu saya, tapi saya diam. Bapak tahu? Terbukti maksudnya? Iya, dibilang ada usaha mau kolam gini. Termasuk uang anak angkat saya ini. Nggak banyak, 5 juta. Nah, terus waktu itu saya dia bilang, oh ini usaha kita ini. Tapi saya lihat dia sama temannya itu main mata. Langsung saya berpikir, pada saat itu mau mengasih modal lagi. Dia telepon, begitu sampai saya di rumah, oh saya nggak ada duit. Karena orang yang ditipu itu satu mobil, numpang di mobil saya, bercerita bahwasannya dia juga korban. Nah, jadi yang saya tanya, saya pikir, saya yang masang pesunggihan, apa dia yang mempesunggihan saya gitu. Jadi, saya tanda tanya terus, setelah beberapa tahun ini, badan saya itu nggak enak. Dan memang bukan ke situ aja. Ini maaf, saya banyak nanya ke orang gitu kan. Beberapa hari yang lalu saya mimpi, saya belum nggak pernah mimpi seperti itu. Saya mau dipatok ular, ularnya kuning. Apakah ini akibat dari pesunggihan dulu, berakibat fatal? Tapi istri saya juga jadi sama sakitnya di sini. Kayak saya sekarang. Istri? Ini Bapak sekarang sakit ini? Tapi kata dokter katanya asam urat. Tapi yang anehnya kenapa harus bersamaan penyakit itu bentuknya sama istri saya. Jadi keluarga Bapak nih sekarang terkena dampaknya semua? Sepertinya itu. Dan tapi Bapak, sebetulnya istri saya itu nggak tahu bahwasan saya pasang pesunggihan. Anak-anak juga nggak tahu kan? Nggak. Jadi tujuan Bapak malam ini mau bagaimana tahu supaya itu terhabiskan. Dan juga saya mau nanya, apakah ini dendam yang memasang pesunggihan itu ke saya? Apakah kematian anak saya itu karena terakhir ini saya jual ayam bakar, bagus banget dan orang senang, tapi itu nggak pakai pesunggihan. Apakah itu serangan dari orang? Karena saya lihat di perdagangan itu banyak yang nggak sehat, Mas. Ada ya hal-hal seperti itu sudah biasa ya? Jadi saya pernah ditepuk dari belakang. Gitu. Terus sampai akhirnya saya tutup.
Tapi akhirnya dia juga bangkrut, tutup gitu. Nah, cuman terakhir ini saya ulangi lagi kesalahan itu. Pergi lagi saya ke daerah. Tapi semua itu, dulu saya kirim surat ke Padepokan. Saya dikirimi keris, saya dikirimi semar, saya dikirim apa itu yang kayak apa itu, yang di wayang itu. Untuk Yang rumahnya kayak gini gitu. wayang, Yang kalau wayang penutup gunungan pembuka. wayang. Itu semua saya buang, sama yang dari saya buang ke kali. Oh, Jadi semua batu apa semua saya buang terus. itu sebelum kejadian apa-apa dengan keluarga? Iya. Oke, baik. Bapak, Terus mudah-mudahan malam ini Bapak simpan dulu ceritanya. Nanti sebaiknya Bapak ceritakan semuanya langsung pada sahabat kami. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini menjadi pertanyaan dalam benak Bapak. Iya. Kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rio, terlahir tanggal 26 Maret 1958. Tinggal di rumah bernomor 34. Sosok yang tenang dan disegani. Namun perbuatan di masa lalunya membuat Rio menjadi sulit berpikir positif. Prasangka buruk selalu menghantui isi kepalanya. Saya melihat dia telah mengundang makhluk-makhluk halus yang kemudian mempengaruhi Rio. Saya melihat di kepala saya ada jin yang mempengaruhi dia dan meminta tumbal. Selamat malam. Baik. Bapak Rio, Iya. 26 Maret 1958 dan nomor rumah 34. Bapak Rio melakukan pesugihan, tapi telah membuang jimat-jimat yang pernah didapat. Tapi justru sekarang ya usaha hancur, lalu kemudian ya ada persaingan bisnis juga, istri dan anak terkena dampaknya. Sakit begitu ya. Belum tahu itu karena pesugihan yang sudah dibuang jimat-jimatnya atau apa. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi bisa saya ceritakan. Bisa. Oke. Silakan. Pada saat itu kan saya masih sambil kerja. Jadi saya lihat di TV ada wisata ke Gunung. Saya pergi ke sana, akhirnya saya bawa sesuatu. Saya pergunakan untuk dagang, tapi ada lagi dari saya panggil orang gitu. Yaitu kalau yang dari Gunung setiap Selasa Wage bikin sesajen di rumah sama bakar dupa, dan yang dikasih itu digantung supaya kena asapnya itu. Memang hasilnya di Jakarta itu seperti saya bilang tadi, Iya. bisa ratusan juta. Tapi setelah itu Sekarang nol, nggak ada sisa sekarang nol. apapun. Oke, baik Bapak. Dan anak saya ini meninggal nggak ada sakit sebetulnya. Oke, Pak, kami turut prihatin yang berduka cita atas kehilangan Bapak, meninggalnya anak Bapak. Nah, ini mungkin Roy sudah mengerti dan menangkap apa ceritanya Bapak, dan mungkin Roy akan menyampaikan sesuatu. Iya, saya ingin menggambar sesuatu sih sebenarnya. Istri juga kabarnya gimana, Pak? Ya, saya kan sakit, saya ke dokter. Cuman kemarin saya tanya, saya di sini dia sakit juga sama, ya mestinya karena dia nggak tahu saya pasang pesugihan gitu loh. Terus kenapa penyakitnya? Cuman 2 hari yang lalu, hari Selasa yang lalu itu saya mimpi itu dari jendela ada ular kuning mau mematuk. Ular
kuning mau mama. Tapi nggak sempat dipatok gitu. Tapi saya terbayang ular itu sampai sekarang begini gitu. Apakah itu dulu karena pesungguhan itu ada di badan saya? Karena saya kalau terakhir-terakhir ini, kalau dulu saya rajin. Yang membingungkan saya begini, waktu Jakarta itu. Ya Allah, saya sudah lelah kerja. Berilah petunjuk jalan. Jadi saya ciptakan lumpia. Namanya lumpia ayam Jogja. Di situ saya sholat malam sampai 100 lebih. Jadi dalam pikiran, apa karena sholat saya ini, apa karena pesunggihan ini dagangan ini laku gitu. Tapi memang saya orangnya nggak terlalu serius ke situ. Dan saya tidak terlalu mata duitan gitu. Yang saya senang itu karyawan-karyawan saya gitu. Tapi yang saya lihat itu sekarang semua yang hasil dari Jakarta itu, tanah, motor, apa semua terjual. Nggak. Bahkan saya sekarang tidur di kardus gitu. Hah? Tidur di kardus? Di mana, Pak Rio? Di rumah. Nggak punya apa-apa sama sekali. Kok gitu? Uang dari bank habis semua. Saya beli tanah ketipu. Jadi malah berbalik semua keadaannya. Itu. Ya? Apakah karena kesalahan saya dulu-dulu? Walaupun ada kesalahan saya dulu-dulu, Pak Roy, nggak usah dibuka lah. Artinya biar Pak Roy Kiyoshi aja yang tahu gitu. Baik. Karena saya sebagai dosen malu. Bapak seorang dosen? Saya dosen. Wow. Hebat Pak, ya. tapi Bapak kan pakai nama samaran dan identitasnya dirahasiakan dengan masker. Jadi pada hari itu kan karena jadi dosen itu gaji kecil dan memang saya otodidak ada di bidang kuliner. Jadi saya bikin ayam bakar itu enak, semua orang bilangnya sampai direksi bank itu nyari-nyari saya. Itu pakai pesugihan itu? Enggak. Jadi rame begitu lama-lama. Pas tanggal 4 Januari 2018 ini jam 12 malam saya di orang jatuh. Apa itu? Saya tiba-tiba kayak ada apa gitu. Gitu. Saya jatuh. Di rumah? Enggak, di tempat dagangan. Sejak itu sampai sekarang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu apa yang datang, Pak? Nggak tahu apa kayak angin, tapi setelah itu katanya jantung. Terakhir ini bilang asam urat gitu. Jadi saya mau tahu apakah itu penyakit medis, apakah itu dampak dari, karena saya suka, ini maaf kata, mungkin orang-orang yang namanya dukun itu ada lebih 10 saya tanyain gitu. Dukun? Ada yang takutnya ada masih sisa di badan ini, tujuan saya bagaimana supaya badan saya ini bersih dari pengaruh-pengaruh dulu. Ada yang dikasih minum air, mandi kembang. Oh, Bapak jalanin semua ya? Udah jalanin. Iya. Tapi Kembang, minum air, terus? katanya diisi energi dari belakang gitu. Ya sebagai orang akademisi sebetulnya saya nggak terlalu percaya gitu. Tapi Bapak jalanin? Iya, yang seorang bilang, Pak kalau buang barang-barang kayak gitu nggak sembarangan. Keris apa semua itu saya buang aja ke kali gitu. Buang ke kali? Sama yang dari gunung itu saya buang ke kali semua. Ada, pokoknya yang berbentuk seperti itu saya buang semua. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak Kiyoshi, apakah kematian anak angkat saya itu akibat sesuatu, apa karena persaingan dagang gitu? Betul sekali, kematiannya memang kematiannya memang menjadi misteri dan memang benar kematiannya tidak wajar. Pak Rio adalah orang yang baik loh sebenarnya. Tapi dia itu benar-benar kejebak dalam situasi yang sangat sulit sekali. Pak Rio sering dimimpiin hantu wanita ini. Iya. Kadang-kadang saya nggak sadar seperti gini. Tangan saya gini, kok saya kayak cewek? Tanpa saya sadar suka begini. Ini apa nih? Sampai saya bilang sama istri saya, kok aneh ya? Oh tiba-tiba saya suka begini, kayak cewek saya bilang gitu. Iya.
Maaf, itu baik, mengenai boleh. ular yang mematok itu memang itu ada apa ilusi? Sebentar, apa mimpi? ular kuningnya nanti dulu. Tapi kamu mau ngomong? Mau tanya, Pak, kan Bapak bilang sering mungkin bertingkah laku gitu kan, tiba-tiba kayak wanita gitu. Itu kan dari sisi Bapak. Kalau dari istri pernah nggak mungkin istri kan yang mungkin bisa melihat, oh kok Papa misalnya tiba-tiba kok jadi begini, ada gerakan-gerakan, perubahan. Enggak, justru saya ngasih tahu ke dia. Oh, oke. Dia Oke. mah nggak memperhatikan. Cuman saya bingung, kalau lagi nonton TV, loh kok tangan saya begini? Gitu. Oke. Oke, Roy, baik. apa yang kamu lihat Roy? Ini gambar kamu seorang perempuan merah-merah darah gitu. Darah dan kemudian nih usus-usus yang terburai terbang gitu. Dengan rambutnya dan ini ususnya terburai gitu aja dari tenggorokan kemudian langsung masuk ke usus gitu seperti itu. Dan menurut saya ini cukup menyeramkan sekali bahwa kalau menurut saya hal-hal kayak gini tuh serem banget gitu. Jadi ini kayak ini putih gitu. Matanya putih semua ya. Matanya putih juga. Sebenarnya ini apa makhluknya? Ini adalah makhluk yang pernah Pak Rio sebenarnya berkunjung kemana-mana tapi tanpa disadari Pak Rio. Gitu. Ngikut dia. Ikut gitu. Dan kematian yang disebutkan tadi yang secara itu saya melihat dan menduga itu adalah kematian yang tidak wajar. Karena waktu dia dibawa di rumah sakit mau diinfus, loncat dia nggak mau. Saya mau pulang kampung aja gitu. Saya mau tanya nih, tadi pesaing bisnis Bapak ya, itu kondisinya gimana dan Bapak apain? Sekarang nggak kelihatan dia. Bapak Udah waktu itu bangkrut. serang dia. Dan saya nggak tahu, cuman dia waktu dia jual, jadi saya jualan, saya di samping saya dia buka besar sekali gitu. Karena saya memang nggak terlalu besar jualannya, tapi karena saya udah punya pelanggan gitu kan. Terus ya akhirnya waktu itu saya udah feeling ke anak saya ini. Feelingnya itu karena saya lihat yang sebelah saya ini kayaknya gimana gitu. Feeling saya itu kenyataan. Jadi apa yang Bapak rasakan itu jadi beneran terjadi. Waktu itu apa Pak? Yang dirasain? Saya feelingnya itu ini akan terjadi sesuatu ini sama si makhluk ini, saya pikir gitu. Ma'ruf itu. Dan akhirnya benar. Benar. Nah terus sekarang saya mau bikin bisnis itu selalu terhambat. Sampai saya curiga sama istri saya. Istri saya itu jangan-jangan ada punya ini sampai begitu gitu. Enggak lah, semuanya ini gara-gara Pak Rio sendiri. Pak Rio yang memulai, Pak Rio yang mengakhiri. Sebenarnya saya tertarik sekali mengundang makhluknya Pak Rio datang kemari. Butuh apa Roy untuk manggil sosok ini datang? Saya lihat dulu. Banyak banget ya. Kamu tapi Pak Rio pernah lihat makhluk yang saya gambarin ini? Enggak, cuman waktu di rumah yang lama itu sering ada bayangan gelap besar. Tapi tidak berbentuk. Akhirnya kepala saya pindah tidur supaya jangan saya lihat gitu. Nah, yang di rumah sekarang itu sebetulnya ular itu apa sih? Apakah itu benar apa adanya apa gitu? Benar sih, benar apa adanya. Dan sosok gaib. Saya ngeliat tuh sosok gaib perempuan wanita loh. Di badan tubuh Pak Rio. Pak Rio dulu waktu masih mudanya saya nggak berani bongkar ya. Iya. Karena Pak Rio merequest saya untuk tidak mau membongkar. Tapi saya lihat kalau dibongkar ini, ya saya tahu sih ini adalah beberapa kenakalan dan penyimpangan. Tetapi ya sudahlah, kamu itu orang baik namun diikuti oleh sosok makhluk jahat gitu. Jadi Roy pengen berkomunikasi banget nih dengan makhluk gaib yang ada di sini. Ini makhluk ini yang selalu ngikutin Pak Rio. Iya, Pak Rio sendiri punya jimat tidak? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Udah dibuang semua ya? Saya buang. Ada dulu dikasih orang, semua saya buang. Dan itu 2017 kalau enggak salah saya buang, apa 2016. Karena begini, saya benar apa enggak ini? Oke, jadi saya Seperti gitu. mungkin jadi barang-barangnya udah dibuang, tapi Roy itu
Kalau misalnya barang-barang itu mengundang energi atau makhluk-makhluk gaib, setelah barang-barang itu dulu dibuang, makhluk-makhluk itu masih tetap ada atau? Sebenarnya masih tetap ada, tapi mencari wadah-wadah baru. Nggak mengikuti saya itu. Enggak sih, kalau kamu tulus bener-bener ngebuang, pasti lama-lama bisa sih. Bisa hilang. Karena bisa saya buang lepas. ke kali itu ada keris dan itu kan saya nggak kenal yang mengirim itu, tapi dari Padepokan ya saya sampai dipertanyakan orang, Bapak itu kan dosen percaya yang begitu-begitu, kenapa sih? Nah itu pertanyaan kami juga sih Pak. Iya. Ya sebetulnya nggak, awalnya iseng-iseng aja. Dari iseng-iseng Dari itu iseng. akhirnya keterusan. Iya. Terus lagi. Tapi akhirnya melihat terjebak. profit di Jakarta per itu ratusan juta, tapi juga nggak saya nikmati sebetulnya. Hilang gitu aja Pak. Tanah yang semua pokoknya sekarang terus terang aja, ya yang saya miliki baju saya ini aja. Masa sih? Sedih banget ya Pak. Dan memang saya dari dulu juga nggak terlalu apalah artinya. Dan saya juga diberhentikan dari pekerjaan. Nah, cuman yang juga kalau bisa saya bertanya sama Pak Kiyoshi, kenapa saya kurang cocok dengan istri saya ini kalau menjalankan usaha? Apa pengaruh ini? Dalam penglihatan batin Roy melihat ini berkaitan dengan masa lalunya Rio, Pak Rio. Gitu. Ada Jadi, kaitannya berarti iya. ya Pak. Sebenarnya saya merasa di usahanya Pak Rio itu ada kiriman-kiriman juga. Terus saya juga merasa Pak Rio orang baik, tapi selalu dikecewakan dan dijahatin sama orang. Dan saya juga merasa Pak Rio ini kok gampang ya nempel sama makhluk halus ya. Iya. Saya bingung sekali karena Pak Rio itu orang baik. Saya akui tadi saya udah ngomong orang baik itu sampai 3 kali loh. Iya. Dan saya bilang nggak ada yang niat jelek gitu, attitude-nya bagus dan segala macam. Justru malah jadi sarang makhluk-makhluk seperti ini ya. Saya tuh penasaran banget deh, pengen berkomunikasi dengan yang teman-temannya Pak Rio yang ada di belakang dan komunikasi terhadap makhluk yang gangguin Pak Rio. Sebenarnya apa sih yang pengen diganggu gitu loh. Iya. Ular kuning itu salah satunya ya. Ron? Ular kuning itu salah satunya. Ular kuning itu lewat mimpi kah atau? Mimpi. Jadi ini jendela, saya di bawah jendela itu tidur. Dia mau matok, saya terus sebangun gitu. Makhluk ini yang kamu gambar ini Roy ada di sekitar Pak Rio sekarang. Ada di sekitar Pak Rio sekarang. Saya tampaknya bisa memanggil atau Pak Rio sendiri yang memanggil. Sepertinya Pak Rio terbangun pagi-pagi sekali ya, subuh-subuh. Iya, Di jam 6 kadang. iya. Saya ngelihat sekali di penglihatan batin saya. Pak Rio juga susah tidur saya lihat. Wah, nggak bisa tidur. Setiap hari tidak bisa tidur. Misalnya kalau gini saya niatkan serius sholat dari pagi sampai malam gitu ya. Itu bisa hanya berjalan 3 hari. Nah, terus bawaannya itu, padahal saya paling kalau sudah duduk di sejadah itu, paling malas saya turun. Saya lanjuti dari maghrib sampai isya gitu ya. Tapi kalau sudah nggak tahu lah, saya nggak bisa, apa yang mau saya jelaskan keadaan seperti ini dalam hati saya gitu. Saya hanya minta tolong. Dulu waktu ada cabang restoran saya di jalan, saya bilang sama anak buah saya, tolong ambil rinso itu. Tahu-tahu dia kepegang ular warna perak. Nah, sejak dari situ. Oke. Baik. Oke. Saya tampaknya butuh lilin sih, Bay. Yang mana aja kau ambilin buat saya? Berapa satu? 3. Lalu gejala-gejala fenomena supranatural apalagi yang Pak Rio Rasakan. rasakan?
Yaitu kegelisahan tidur itu yang tidak berkesudahan sehingga tidak bisa saya beraktivitas gitu. Nah, terus padahal kan ada waktu yang baik, ada kesempatan, saya udah bikin produk gitu ya. Semua orang bilang enak, nih bagus Pak. Tapi asal saya mau melangkah menjalankan usaha ini, ada aja sambatan. Yang sakit lah, yang saya bertengkar dengan istri saya. Tapi yang terakhir ini saya agak kecewa. Yang Kenapa? saya temuin sama orang, ada juga ya paranormal lah. Dia bilang sama saya, Bapak ini sudah nggak bisa lagi usahain yang terakhir. Terus dalam hati saya, kamu bukan Tuhan gitu. Saya nggak mau, saya tetap berusaha. Selama saya berusaha, ada jalannya Tuhan mengasihi saya. Oke, Tapi baik, kalau Pak. saya berhenti kan enggak gitu. Pak Rio, tahan dulu ceritanya. Lebih baik ya Roy akan coba untuk komunikasi dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan ini ya Pak ya, untuk supaya kita tahu sebenarnya maunya apa, ada pesan apa yang ingin disampaikan. Baik, saya butuh singing bowl yang besar. Tampaknya Pak Rio, kamu jangan putus asa dulu ya. Saya ngerasa masih ada cercah harapan di depan Pak Rio. Menurut ramalan saya Pak Rio, saya ngerasa Pak Rio sudah cukup melakukan hal-hal yang baik lah menurut saya. Walaupun nggak ada uang atau materi, tapi Roy lihat Pak Rio kadang diada-adain. Apakah itu betul? Maksudnya? Diada-adain untuk membantu orang lain. Bahkan saya Dicari. tidak pernah memikirkan diri saya selain membantu orang. Tuh, itulah kehebatannya Pak Rio sebenarnya. Ada kebaikan ya. Saya nggak perlu makan asal yang di sekitar saya itu makan gitu. Saya ingin berkomunikasi dengan apa sih sebenarnya yang muncul. Jika memang ada muncul makhluk halus di sini, tolong tunjukkanlah. Saya minta diredupkan dong lampunya. Munduran aja. Saya ingin menanyakan siapa penghuni Pak Rio, siapa yang jagain Pak Rio. Tunjukkan jika memang ada di sini, Pak Rio tolong tunjukkan. Siapapun yang ada di sini, tunjukkan tanda-tanda kehadiran kalian. Dan mau apa? Oh iya, jauh-jauh. Kalau ini Siapapun makhluk halus yang ada di sini, tunjukkan keberadaan kalian. Dan mau apa dari Pak Rio? kasih. Beneran kan? Iya, tadi kan di pinggir. Saya melihat ada kehadiran makhluk halus di sini. Lilinnya bergerak sendiri dan menunjukkan eksistensinya bahwa dia sedang ada di sini. Serem sekali ya. Kok bisa? Berarti makhluknya ada di sekitar sini, ada di sini. Dia Iya. Tunjukkan lagi apakah kamu ada di sini. Kenapa yang gangguin Pak Rio? Tolong tunjukkan tanda-tanda. Saya lihat lilinnya bergerak ya.
Aneh sekali ya. Tadi tuh udah di pinggir loh. Yang tengah tadi ada di pinggir. Dan tadi dia muter gerak. Muter dan akhirnya dia gerak. Makhluk halus siapapun itu, tunjukkan keberadaan kalian. Kok ada suara? Ngomong sama. Lilinnya bergerak loh. My God. Oh my god. Saya minta dupa di sini. Muter lagi. Kekuatannya sangat besar sekali ya Pak Rio. Sampai berubah gitu posisinya. Dan jauh loh geraknya. Jauh banget. Perasaan saya tadi lihat nggak di situ deh. Tadi ada di pinggir. Tadi ada di pinggir. Makhluk halusnya ada di sini. Berupa wanita yang rambutnya panjang ini. Tolong jangan ganggu Pak Rio. Bebaskanlah Pak Rio. Kalau Pak Rio ada salah, saya minta maaf atas nama Roy Kiyoshi. Pak Rio sering pergi ke ritual ke pegunungan ya. Itu yang ke gunung itu. Tapi saya pernah bawa anak-anak dulu ke gunung. Karena dulu saya menjabat direktur ke bidang kemahasiswaan. Tapi saya setelah pulang dari situ, sebelum di situ, saya pernah mimpi ada orang perempuan, tapi nggak dikasih mukanya. Saya dikasih bungkusan putih, saya buka ada keris 2. Itu apa sesungguhnya? Tapi udah lama sekali. Saya ngelihat sesungguhnya itu adalah barang-barangnya setan ya. Saya kaget loh dengan penampakan lilin ini. Dan dia menunjukkan eksisnya dia. Kalau ini saya datang. Mau apa kamu? Seperti itu. Mario. Itu siapa itu? Saya lihat perempuan berambut panjang, matanya putih semuanya. Sampai bergerak seperti itu. Itu kiriman orang apa yang dari mana gitu ya? Kiriman orang atau dari mana? Saya ngeliat di sini ini dari ritual-ritual sebenarnya. Aduh. Siapapun kamu, jangan ganggu Pario lagi ya. Serem banget ya. Hati-hati, Boy. Apa dia ada di sana? Sesuatu energi telah Dia kayak- datang gitu. Energi ini nunjukin eksistensinya, makanya dia Jadi bergerak. ini satu energi nunjukin betapa dahsyatnya eksistensinya mereka gitu loh. Seperti itu dan saya ngerasa ini bekasnya Pario zaman dulu nih. Tapi masih nyangkut. Pario sendiri menggunakan jimat-jimat gak? Dulu. Tapi sekarang sama sekali nggak ada. Udah dibuangin semuanya. Semuanya. Jauh loh gesernya. Gila ini serem banget ya. Bisa dia nunjukin kalau dia tuh ada, bener-bener ada. Memang dulu saya pernah nyakitin perempuan. Tapi karena tidak persetujuan orang tua saya menikah dengan dia. Aduh, Roy, kok terasa berat. Ada Iya. di sebelah situ. Memang ada makhluk halus yang datang di sini. Tapi kita harus berusaha tetap tenang dan tenang ya. Ini gila, lilinnya sampai kayak gitu. Pergerakannya dahsyat sekali. Saya speechless beneran. Saya kehabisan kata-kata melihat fenomena supranatural di depan mata saya langsung. Dia nunjukin, ini saya datang. Seperti itu. Itu yang saya rasakan sih. Berarti emang selama ini makhluk itu masih ada sama Pak Rio. Iya.
Itu yang bikin saya jadi begini, dia itu begini kok kayak Begini? cewek. Suka saya begini cewek. gitu loh. Oh, iya, betul sekali. Oh, saya kadang-kadang kalau saya sadar, apa ini? Oh, kayak cewek saya apaan nih, kayak gitu. Tapi yang nggak tahu lah, karena memang kesalahan saya itu banyak menemui orang gitu kan. Jadi dulu waktu saya menjabat di Bandung itu, pernah juga istri saya katanya mimpi itu bangku abang itu terbakar, tapi kenapa abang duduk di situ gitu. Sampai dulu Dewan Pembina kami mati kena santet. Ya intinya Pak Rio, saya tadi sangat ini sekali loh, kaget gitu loh dengan penampakan apa yang saya lihat secara langsung. Mungkin dari pemirsa di rumah juga bisa melihat ya, ada lilinnya bergerak sendiri dan saya memanggil terus dan akhirnya memang terjadi. Kok bisa ya? Ini Dan- supaya mungkin dulu akibat mandi kembang ada yang diminum, gimana supaya itu bersih dari badan saya ya. Di badannya masih ada ya, Roy? Di badannya sebenarnya masih ada. Sebenarnya gini, tidak perlu mandi kembang lagi Pak Rio. Tapi Pak Rio benar-benar kayak berbuat baik yang banyak. Kemudian waktu untuk ibadahnya lebih dibanyakin. Nah itu yang selalu terganggu. Nah harus dilakukan Pak Rio. Soalnya mengingat usia, Pak Rio tampaknya harus sudah santai-santai. Iya. Kemudian saya masuk lagi ke dalam rumah Pak Rio. Saya merasakan rumah Pak Rio itu bukan kayak tempat tinggal. Jadi setiap kali di sana ngerasain kayak ganjil dan ngerasain panas dan Iya, gak nyaman. nggak nyaman benar. Dan saya merasakan, ya kasurnya nempel ya. Apa? Kasurnya nempel ya. Iya tuh ke tembok itu lah nggak dipakai. Saya ngelihat di dalam penglihatan batin saya di kamarnya kasurnya nempel tembok. Iya. Itu bed sofa itu kan nggak kami pakai. Sofa bed, sofa. Terus saya ngelihat di sini di atas lemarinya banyak tumpukan kerdus. Iya. Saya melihat kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat di rumahnya. Banyak sekali energi kotor yang harus menurut saya sih harus dibersihkan ya. Karena saya lihat di sini kok banyak barang-barang yang nggak kepake masih ada disimpan sana simpan di sini. Seperti Percis. itu. Begitu. Itu saya bilang sama istri saya, kamu nyimpan-nyimpan ini buat apa? Kasih aja sama orang. Kadang-kadang saya salah? Saya bilang begini, itu setahun 2 tahun akhirnya nanti rusak, kan juga nggak bisa dipakai. Kasihkan aja sama orang, saya bilang gitu. Jadi itu persis yang dikatakan Pak Kios itu, menumpuk di kamar itu sampai saya pun kalau mau masuk gitu kayak ada sesuatu gitu. Betul. Pak. Itu yang saya rasakan di sini. Berarti udah cukup lama ya dia Udah jalanin cukup lama. gini-ginian nih. Terus saya juga ngerasain bahwa begitu saya masuk rumahnya lagi, saya mencium bau kamar mandi. Saya melihat kamar mandi. Kamar mandi ketika saya ngeliat ke atas kayak ada lubang. Iya, ada. Lubangnya itu kayak nggak beraturan. Betulkah? Iya. Saya mencium itu loh. Aroma kamar mandi yang khas sekali dengan lubang di atasnya. Itu yang saya rasakan. Ini maaf, saya bukan menjelekkan istri saya, dosa saya kalau kebersihannya kurang. Betul sekali. Saya ngelihat kotor dan berantakan. Iya, jadi sedangkan sifat saya nggak seperti itu. Tuh. Nempel. Pertama kita lihat ya, saya udah masuk ke rumah kamu. Pertama, Pak Rio. Saya melihat kasurnya nempel. Kemudian di atas lemari banyak kerdusnya, itu yang saya lihat. Kedua, saya masuk lagi bagian tengah-tengah. Kemudian ada meja makan juga tapi kecil. Iya, Terus saya masuk lagi ketiga. Saya lagi cari-cari ruangan kamar mandi. Kemudian saya masuk ke kamar mandi. Ada aroma-aroma yang khas kamar mandi jadul gitu loh. Kamar mandi yang Jawa. tidak wajar. Kamar mandi yang ada bolongannya di atasnya Iya. kayak
gerowak sedikit. Itu betulkah semuanya? Itu saya dapetin informasi ini juga berdasarkan vision saya, dan saya diceritain sama ini. Terus saya beberapa yang lalu itu, saya di kamar mandi itu tiba-tiba saya sakit di sini. Tuh. Oh. Mungkin setan ini nggak senang karena saya ulangi, saya sholat malam, saya sholat rajin gitu. Apa dia nggak senang? Tapi kalau saya nggak sholat, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Harus sholat sering-sering, harus ibadah yang rajin, apapun keyakinannya. Itu sih, saya menangkap semua berita-berita dan semua data-data yang saya kumpulkan di otak saya, itu yang persis saya lihat. Ini saya minta tolong gimana supaya ini bisa Oke. clear gitu loh, orang ini pergi. Saya pengen banget nih, rumahnya dibersihin dulu. Banyak banget barang-barang Yang nggak kotor, kepake, nggak iya. kepake. Semua kardus yang udah nggak ada isinya tapi tetap disimpan ya. Saya bingung. Dan juga Itu yang saya lihat. jorok, Dan debuan. benar. Pak. Dan Pak Rio juga harus fokus juga dengan kehidupan yang nyata. Saya ngerasa pelan-pelan nih jika beresin barang dalam penglihatan batin saya. Pak Rio lama-lama ditinggalin sama makhluk halus. Kan waktu Pak. itu Pak, saya mau tanya dulu ya Boleh. ke Natali. Apa tanggapan kamu ngeliat ada sosok Pak Rio yang melakukan seperti ini? Kalau untuk lepas bisa apa tidak kan saya juga kurang paham. Ya mungkin saja ini juga karena pikiran juga Pak Rio merasa dari dulu banget Pak Rio melakukan hal-hal seperti ini, ada makhluk yang nempel dan lain-lain. Jadi seperti apapun yang dilakukan jadi terasa itu karena makhluk itu, makhluk ini dan lain-lain. Jadi seperti tadi Roy juga bilang kan mungkin melakukan hal-hal yang Roy minta terlebih dahulu, mungkin membersihkan ruangan, terus udah itu lebih melakukan hal-hal yang positif, jangan terlalu memikirkan ada hal-hal gaib lainnya. Siapa tahu itu hanya di pikiran Bapak karena sebetulnya ini saya potong sedikit. Mungkin Pak Kiyoshi bisa lihat benar apa enggak, apa saya salah. Ketekanan fisik psikologis saya itu karena rumah kotor. Iya, itu saya udah tahu, sudah saya cek. Saya juga. Saya nggak bisa kotor saya. Iya, saya udah cek rumahnya kok. Saya sudah cek sampai kardus-kardusnya juga. Bye. Iya. Apa kamu butuh apa, Roy? Memang beda pendidikan saya dengan istri saya jauh. Jauh sekali. Mas Mario, tenang. Apa, Roy? Oke. Roy, jelasin, Roy. Apa yang kamu lihat, Roy? Saya melihat sosok perempuan ini datang dan hampir menghampiri Pak Rio. Itu yang saya rasakan. Tapi sekarang diusir. Nggak ada. Aduh, Pak. Saya kalau kayak gini ini saya nggak berani mengatakan sampai karena nanti akan jadi pertengkaran. Intinya rumahnya saya ngeliat berantakan loh. Saya ngeliat banyak kardus juga, Bay. Banyak barang-barang yang kayak misalnya tempatnya kardusnya rice cooker ya, udah rice cooker udah nggak ada, tapi tetap ada barang kardus-kardusnya. Itu justru jadi tempatnya ya. Tempat mereka kumpul. Betul. Pak, kenapa harus ngandalin istri? Mulai aja dulu, Pak. Kan Bareng-bareng. gini, waktu Lebaran kemarin dia pulang, saya nggak ikut pulang. Saat dia pulang ke saya bersihin itu semua. Terus sekarang kotor lagi. Berantakan lagi. Bukan berantakan lagi, misalnya seperti kain lap, itu sudah suci bersih,
Itu kalau, aduh mungkin kalau orang melihat saya malu. Itu kalau habis masak itu berantakan saya bilang. Saya melihat saja gitu ya, jangankan orang lain gitu. Jadi kadang-kadang, sudahlah, akhirnya saya terbawa akhirnya tertekan psikologis saya. Oke. Baik, Pak Rio. Aduh. Mudah-mudahan apa yang saya beberkan tentang rumah, tentang makhluk halus, semoga nyantol untuk dipertimbangkan dengan sang istri. Mudah-mudahan doa saya, Roy Kiyoshi, berharap sang istri bisa satu visi dan misi untuk membereskan rumahnya. Nggak bisa Pak Rio. Bisa Pak. Berat Dok. orang. Ya demi gimana ya, demi mengusir. Enggak, karena sudah bertahun-tahun dari dulu. Dia juga mengakui sama teman kerjanya. Saya nggak buat sama abang itu karena kebersihannya katanya. Baik, semoga yang terbaik buat Pak Rio ya. Oke. Tapi kalau yang saya kena di warung itu santet apa-apa itu bukan? Apa karena penyakit medis memang? Penyakit medis sih saya juga lihat. Medis juga ada, ya. Baik, Ada medis. Apa karena persaingan bisnis gitu? medis sih sebenarnya. Medis ya. Ada mengingat usia. Karena gini, pola makan saya juga nggak bagus. Jarang makan. Tapi memang saya nggak merokok, nggak pernah begadang. Tapi saya perhatikan pola makan saya gitu. Baik. Baik, Oke. terima kasih, Pak Rio. Pak Rio, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy dan juga Natalie dan juga yang kita bahas semua di sini Ini mama udah keluar nggak? Sudah menjauh. sudah menjauh Pak. Tadi barusan yang terakhir yang dilempar Roy itu membuat dia menjauh pergi. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan dan membersihkan semuanya nih di rumah nih Pak. Iya. Kalau ular itu tadi tujuannya apa ya? Iya, itu hanya apa ya, mimpi Roy, Bunga tidur. bunga tidur. Ya, jadi baik-baik aja ya Pak. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Iya. Tetap yakinin diri Pak, dan mudah-mudahan ya anak Bapak bisa tenang di alam sana. Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima Terima kasih Pak Kiyoshi. Terima Terima kasih Pak. kasih. Terima kasih. Misi. Misi. Baik. Silakan. Anda berhak berlari sejauh apapun untuk memperjuangkan kehidupan. Tetapi ada kalanya Anda harus berhenti untuk mengambil nafas. Dan Anda melihat seberapa jauh Anda berlari. Pemirsa, di Menembus Mata Batin hari ini, dua partisipan telah hadir yaitu Andri dan Rio. Andri kita lihat punya kemampuan yang luar biasa. Dia menggunakan makhluk-makhluk gaib untuk kekuatannya seperti makan bara api di sini. Dan tadi Roy sempat menggambar bahwa makhluk gaibnya itu adalah seperti naga. Seperti ular naga. Ular naga. Ular naga yang ada di api. Iya. Dan juga ada Rio tadi yang menggunakan Pak Rio. pesugihan. Pak Rio menggunakan pesugihan. Namun ternyata setelah saya selidiki melalui terangan batin saya, Pak Rio itu rumahnya ternyata berantakan. Dan banyak sekali tempat-tempat yang siap dihuni oleh hantu yang bergentayangan sebagai media. Seperti itu. Tampaknya saya pengen banget sih menelusuri kedua tempat ini sebenarnya. Oke. Nanti berarti akan ada penelusuran nih Roy. Siap, baik. Oke. Kamu sendiri, Natalie, gimana tanggapannya dengan Pak Rio dan juga Andri tadi? Andri tadi sempat ngejar-ngejar kamu. Iya, Iya. kalau Pak Andri tadi sih sebenarnya dari pas awal dia masuk saja itu udah agak sedikit mencurigakan ya. Gayanya yang seperti Roy bilang tentang apa kayak petenteng, terus udah itu tatapan matanya, dan setelah tadi mungkin ada apa ya, mengontrol Roy juga mengontrol, dia sepertinya udah lebih tenang. Jadi aku rasa kayak dari awal dia sudah dipengaruhi. Betul sekali. Sudah dipengaruhi. Dan kalau Pak Rio sendiri sebenarnya lebih keprihatin ya. Dasarnya dia orangnya baik banget. Dia cuman hanya iseng, makanya hal seperti ini nggak boleh iseng. Iya. Ujung-ujungnya otaknya jadi dipengaruhi. Keterusan Keterusan jadinya. gitu. Dan sekarang dia nggak tahu yang mana yang
asli dan yang mana yang nyata. Iya, betul. Ya sayang banget ya udah di usia Iya. 60 tahun tapi masih berurusan dengan hal seperti itu. Betul. Baiklah, Natalie, Mhm. terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya Amin. sebagai seorang presenter dan karir-karir yang lain. Ya. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you, terima atas segala kasih. pencerahan dan penjelasannya malam ini.